firman-Mu untuk kami semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus, semakin dewasa di dalam Engkau lewat benih firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kalau dengar lagu tadi, itu saya pasti ingat dengan masa mahasiswa. Ya, pasti Bro Andri ingat tuh ya. Masa-masa kita tahun 80-an, tahun 90-an, luar biasa. Itu kegerakan luar biasa tuh di Bandung. Di antara kalangan-kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa, luar biasa. Sampai kita bisa melayani sampai ke Sumatera dan sebagainya. Jadi kalau ingat itu, luar biasa ya. Oke, saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang judulnya Rahasia Hidup Bahagia sampai tua, sampai lansia ya. Ide daripada firman Tuhan yang disampaikan hari ini berkaitan dengan apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya, tentang seorang hamba Tuhan. Kalau di Bandung cukup dikenal lah ya, karena dia sering diundang khotbah di berbagai gereja, berbagai pelayanan. Tetapi di masa tuanya dia membunuh diri. Jadi waktu saya mendengar tentang peristiwa ini, seorang pendeta loh ya, senior, punya sekolah Alkitab. Tapi pada saat tuanya mau bunuh diri. Jadi saya waktu dengar peristiwa itu ada 2 kemungkinan menurut saya kenapa dia bisa begitu. Karena saya juga sudah sempat ngobrol dengan orangnya sendiri, dengan istrinya juga saya sempat ngobrol, pengen tahu penyebabnya apa gitu ya. Ada 2 kemungkinan kalau menurut saya sih, kenapa dia bisa mengalami seperti itu. Yang pertama, mungkin dia tidak mengalami hubungan pribadi yang intim lagi dengan Tuhan. Mungkin dia masih melakukan hubungan pribadi dengan intim dengan Tuhan ya. Mungkin masih saat teduh, masih baca firman Tuhan, masih praise and worship dan sebagainya. Tapi itu hanya rutinitas. Bahkan mungkin jadi rutinitas yang membosankan. Tidak ada kehidupan di dalam hubungan pribadi yang dia jalankan dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah berhenti bicara kepada dia. Bisa jadi itu penyebabnya. Itu yang menyebabkan akhirnya dia merasa masa tuanya begitu gitu ya. Ya di samping dia ada sakit. Terus yang kemungkinan besar yang kedua adalah bisa jadi pendeta ini, kan kalau pendeta kan banyak khotbah ya, banyak nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi tahu banyak kebenaran firman Tuhan, tapi tahu banyak firman Tuhan, tapi banyak yang tidak dilakukan. Tidak taat melakukan firman Tuhan. Ya kayak orang Farisi dah. Ya, orang Farisi ahli Taurat. Itu kalau orang Farisi kan belajar firman Tuhannya hebat, dia sampai hafal semua A sampai Z itu ayat-ayat firman Tuhan, kita kalah lah sama mereka ya. Tapi hanya sampai pengetahuan aja. Hanya sampai di otak, nggak sampai ke hati gitu ya. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya ya, sehingga saya bilang, waduh, bisa jadi itu yang terjadi. Itu kemungkinan dua kemungkinan yang terjadi ya. Kan kalau firman Tuhan katakan kalau kita hanya dengar firman Tuhan tapi tidak taat, kan itu artinya iman tanpa perbuatan adalah mati, betul? Coba tayangkan Bro Chunyang yang gambar iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Saya ingin jelaskan sedikit sebelum kita lanjut ya. Oh bisa satu-satu sih tadi. Oh digabung ya? Dibikin satu-satu ini. Yang satu-satu aja. Supaya ini. Yang satu layar gitu. Nah gitu ya. Oke. Wah, salah terbalik nih. Ya udah. Ini urutannya sesuai. Oh, sesuai yang saya kasih ya? Sesuai yang udah Yusak nulis. Oke. Ya udah. Enggak apa-apa lah, udah semuanya aja kemarin sampai yang paling bawah. Nah, iman tanpa perbuatan itu yang paling bawah ya. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya, betul. Iman minus perbuatan sama dengan mati ya. Lalu kalau iman, ini bicara matematika dulu ya. Kalau iman sama dengan apa? Kalau menurut matematika. Benar ya di atasnya ya. Mati yang perbuatan
Yang minus perbuatan itu pindah ke kanan, jadi plus kan? Jadi artinya iman sama dengan mati plus perbuatan. Artinya apa? Kalau kita ingin punya iman yang sejati, iman yang genuine, kita harus mati terhadap kedagingan kita, mati terhadap diri kita sendiri, mati dari segala hal-hal duniawi, maka pada saat engkau sudah mati seperti itu, akan nyata di dalam perbuatanmu yang dahsyat, yang luar biasa, yang baik. Itu akan terjadi di situ. Jadi mati terhadap diri sendiri, mati terhadap kedagingan, mati terhadap segala perkara-perkara dunia, maka itu akan nyata di dalam perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang baik. Gitu. Lalu kalau perbuatan sama dengan apa? Kalau perbuatan tadi pindah ke depan, ke kanan, jadi plus, maka iman tetap di situ, mati pindah ke kiri, jadi minus. Jadi perbuatan artinya mati, perbuatan sama dengan iman minus mati. Artinya apa? Iman tanpa kematian itu artinya iman yang hidup, betul? Iman yang hidup itu akan nyata di dalam perbuatan. Iman yang mati tidak akan kelihatan di dalam perbuatannya. Tapi iman yang hidup, iman yang sejati akan nyata di dalam perbuatan. Jadi ini satu kebenaran ya. Jadi makanya kita jangan hanya pengetahuan saja, tapi kita harus belajar taat. Meskipun untuk taat itu nggak mudah, saya tahu. Nah, untuk kebenaran firman Tuhan tentang ini, kita akan belajar sebenarnya. Saya ingin kita belajar dari dua tokoh. Cuma kepanjangan kalau dua tokoh. Saya udah cukup, wah ini kepanjangan. Jadi kita belajar dari satu tokoh dulu ya. Tokoh yang pertama yang nanti mungkin dilanjut, yang ada season kedua, disambung ya. Nggak tahu kapan lagi kita nanti akan dengarkan tema ini, tapi di season keduanya. Tokoh yang kita ingin belajar itu adalah namanya tokoh Imam Eli. Kita buka dulu 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Ini akan banyak ayat ya. Saya biasanya kalau khotbah nggak mau banyak ayat, tapi ini kali ini harus banyak ayat. Ini saya bacakan ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi dikatakan di ayat ini, firman Tuhan itu jarang, penglihatan pun juga tidak sering. Nah, di poin ini, pada saat kita mengalami situasi seperti yang dialami oleh Imam Eli, hati-hati. Pada saat engkau sudah jarang dengerin firman Tuhan, artinya apa? Ada sesuatu yang salah di dalam hidup, yang mungkin engkau harus perbaiki. Kalau engkau sudah jarang mendengarkan suara Tuhan. Ya. Mungkin ada yang harus engkau berubah. Mungkin engkau harus introspeksi diri. Mungkin engkau harus bertobat. Kalau firman Tuhan udah tidak banyak bicara kepada engkau belakangan ini. Karena kalau kita tidak melakukan introspeksi diri, apa yang terjadi dengan Imam Eli akan terjadi juga kepada kita. Jangan sampai terjadi. Ngomong ini udah sudah direkam ya? Ya. Oke. Khotbahnya di pause dulu bentar. Banjir Oh. Tunggu banjir. Banjir? Bisa tinggalin. Oh ya. Mobil. Oke, teman-teman yang di online tunggu sebentar ya. Ini teman-teman pada keluar dulu. Karena ternyata di bawah banjir katanya. Jadi mereka mindahkan dulu mobilnya. Tunggu ya sebentar ya, di pause ya sebentar ya. Ini pada keluar dulu. Yalah. Tapi motor aman ya? Aman di dalam. Motor aman ya, karena di atas. Sudah aman ya ininya. Mobil-mobilnya, kendaraannya nggak banjir, nggak kerendam. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pada saat kita sudah jarang mendengarkan suara Tuhan, hati-hati ya, itu bahaya. Itu tanda alarm bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Di zaman Imam Eli itu firman Tuhan jarang. Kita buka di 1 Samuel 2 ayat 12.
1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi kalau lihat judul perikopnya di dalam Alkitab kita, itu dikatakan tentang judulnya itu adalah kejahatan anak-anak Eli. Jadi jahatnya minta ampun ini anak-anak ini, padahal bapaknya itu hakim gitu ya. Hakim yang benar lagi, bukan hakim yang nggak benar gitu. Hakimnya benar gitu. Tapi ini anak-anaknya kok jahat ya, si Hofni dengan Pinehas ini. Dikatakan sebagai orang-orang dursila tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan dikatakan lagi di ayat itunya dikatakan dia melampaui batas hak sebagai imam ya, di ayat-ayat berikutnya dikatakan seperti itu. Lalu di ayat yang 17 dikatakan di sana, saya baca, nggak usah dibaca ayatnya tapi boleh ditampilkan aja. Sangat besar dosa daripada dua anak Imam Eli itu, karena mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya. Lalu di ayat yang ke-22 mereka tidur dengan perempuan-perempuan di depan pintu kemah pertemuan. Bayangkan teman-teman, jahatnya. Ini di tempat suci, di bait suci, di depannya mereka melakukan perzinahan. Bayangin. Dan itu diketahui oleh banyak orang lagi. Bukan tertutup, bukan sembunyi-sembunyi. Jadi gila ini jahatnya. Luar biasa. Gitu. Terus di ayat 24 dikatakan dosa daripada anak-anak Imam Eli itu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran juga. Dosanya nyebar. Jadi bukan hanya Hofni dan Pinehas yang melakukan, mereka itu jadi diikuti oleh bangsa Israel. Dan yang lebih jadi masalah lagi adalah yang lebih menjadi masalah lagi adalah Imam Eli itu hanya menegur anak-anaknya, tidak memecat mereka. Harusnya dipecat gitu ya. Seperti ini. Padahal kalau Imam Eli itu memecat anak-anaknya lalu digantikan aja oleh Samuel, Imam Eli kayaknya tidak akan meninggal dalam kondisi yang mengenaskan ya, sampai kepalanya terpenggal gitu ya, karena jatuh. Dan keturunan daripada Imam Eli juga tidak akan musnah. Bahkan kalau itu ditindak tegas anak-anaknya, bisa jadi anak-anaknya bertobat gitu, dengan tindakan tegas daripada Imam Eli. Terus kita baca lagi 1 Samuel 2 ayat 25. Teman-teman yang di online, suara saya kedengaran jelas ya? Memastikan di sini kurang jelas. Nggak ada yang jawab. Kalau lihat dari mikrofonnya gede. Jelas ya? Oke ya. Sana gede. Takutnya nggak jelas. Nah, di 1 Samuel 2 ayat 25 dikatakan di situ bahwa jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Imam Eli tahu dosa anaknya ini luar biasa. Karena dosanya bukan kepada sesama, ya bukan dosa kepada sesama juga sebenarnya. Tapi yang lebih utama dia dosanya kepada Tuhan. Kalau udah dosanya kepada Tuhan, nggak ada perantara lagi. Jadi Imam Eli tahu betapa jahatnya tingkah laku daripada anaknya ini. Dia sangat tahu. Tapi tidak melakukan tindakan yang tegas. Lalu di 1 Samuel 3 ayat 13. Ini bicara dulu tentang kejahatan-kejahatan mereka ya. Di situ dikatakan bahwa sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi dari dua ayat ini dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli itu menghujat Tuhan. Bahaya ya, hati-hati ya kalau udah menghujat Tuhan. Dan dikatakan Eli tidak memarahi mereka. Ini sebenarnya terjemahannya kurang pas. Karena kalau di dalam terjemahan
Bahasa Inggris di berbagai versi di situ dikatakan Imam Eli tidak menghentikan mereka, tidak mendisiplin mereka. Gitu. Harusnya itu didisiplin, diberhentikan mereka itu. Itu yang tidak dilakukan oleh Imam Eli. Dan yang paling menakutkan ayat 14. Tidak bisa dihapuskan dengan korban sembelihan. Dengan korban sajian. Artinya dosa mereka tidak bisa diampuni, teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Ini adalah contoh nyata dosa menghujat Roh Kudus. Kan sempat disebutkan di Markus 3 ayat 9 kan ada dosa menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Di Markus 3 ayat 9 itu dikatakan gitu. Inilah contohnya. Dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa menghujat Tuhan. Dosa menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Pada saat kita saat ini sedang aktif melayani Tuhan, tetapi engkau juga terus aktif berbuat dosa. Apa yang terjadi dengan anak-anak Imam Eli bisa terjadi pada dosamu tidak diampuni. Ya. Ngeri, teman-teman. Saya dulu waktu saya masih kerja di Compassion, saya ada teman kerja, dia cerita ke saya. Dia katakan, dia kenal dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhannya katanya cukup terkenal. Jadi di luar yang bukan yang tadi ya, bukan yang saya sebutkan di awal ya. Tapi hamba Tuhan yang lain kayaknya lebih terkenal daripada yang mau bunuh diri ini. Dia sering diundang di berbagai gereja, tapi pada saat dia kalau diundang gereja kan nginep di hotel. Pada saat nginep di hotel selalu memesan PSK. Bayangkan. Dia nggak mau nyebutin namanya siapa. Katanya saya kontak ke teman saya lagi, ini gimana kondisinya sekarang? Udah tua tapi dia nggak ngikutin, nggak tahu dia udah bertobat atau belum. Mudah-mudahan udah bertobat. Jadi hati-hati ya, kalau kita melayani Tuhan jangan main-main. Nanti apa yang terjadi dengan anak-anak Imam Eli terjadi juga pada kita. Kita buka satu ayat lagi, 1 Samuel 3 ayat 18, jangan bosan. Banyak ayat. 1 Samuel 3 ayat 18. Ini adalah tanggapan Imam Eli setelah dia mendengarkan penglihatan yang diperoleh oleh Samuel. Tanggapan Imam Eli seperti ini. 1 Samuel 3 ayat 18. Jadi dikatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dari kalimat ini saja kita lihat Imam Eli itu menganggap sepele firman Tuhan itu. Persis seperti anak-anaknya menganggap sepele Tuhan. Like father, like son, ya, seperti itu ya. Seharusnya kalau saya sebagai Imam Eli, itu saya kan di situ dikatakan bagaimana keluarganya nanti akan habis, bagaimana nanti bangsa Israel nanti dibuang dan sebagainya. Diceritakan di situ apa yang dikatakan oleh Samuel pada waktu dia bicara dengan dapat penglihatan dengan Tuhan gitu, bicara dengan Tuhan. Kalau saya itu harusnya saya bertobat. Robek-robek ya, pada zaman itu biasa dirobek-robek jubahnya lalu duduk di atas abu seperti itu. Harusnya begitu sebagai pernyataan duka. Karena mendengarkan berita yang sangat buruk apa yang akan terjadi pada keluarga. Tapi dia begini aja. Ya udah perbuatlah apa yang Tuhan ingin. Kayak nantangin Tuhan. Ya. Silahkanlah Tuhan kalau mau lakukan apa yang menurut Tuhan yang baik, lakukan aja lah. Ya nantangin, harusnya bertobat. Oke, ada satu kebenaran lagi yang Tuhan singkapkan pada saya yang berkaitan dengan Imam Eli ini. Kita kembali lagi ke 1 Samuel 3 ayat 1 tadi. Nah, di situ kan dikatakan bahwa Samuel itu karena masih muda, masih dalam pengawasan daripada Imam Eli dalam melakukan pelayanan. Ya Pak, ya wajar ya. Karena dia masih muda, masih hijau, belum pengalaman, dia butuh pengawasan supaya dia bisa menjalankan pelayanannya itu dengan baik ya, karena dia masih kurang pengalaman dan sebagainya ya. Jadi nggak ada yang aneh ya. Tetapi ada sesuatu yang aneh yang saya lihat yang Tuhan kerjakan di sini. Kenapa?
Kenapa Tuhan berbicara sama Samuel? Kok bukan sama Imam Eli? Tuhan lebih mau berbicara dengan bawahan daripada atasannya. Bahkan atasannya ini adalah paling senior. Ya, kalau kita kan kalau di gereja itu ada jabatan-jabatan ya. Ada evangelis ya. Terus ada PDP. Kalau di gereja-gereja GBI dan sebagainya, PDP itu ada apa? Pendeta pembantu ya. Jadi pendeta pembantu. Jadi itu ikatan yang agak bawah gitu ya. Di atas dia biasanya ada PDM, pendeta muda ya, sedikit di atas daripada PDP. Tapi di atas pendeta muda ada lagi PDT ya, pendetanya sendiri ya. Tapi di atas pendeta ada lagi, yaitu apa? Senior pendeta. Pendeta senior. Lah ini adalah Imam Eli itu pendeta senior. Sementara yang si Samuel ini mungkin belum ada jawaban apapun, kan dia masih muda. Evangelis juga bukan gitu. Tapi Tuhan bicaranya sama orang yang punya jabatan ini. Bayangin. Aneh kan? Kok Tuhan lakukan seperti itu? Kalau saya sebagai Imam Eli, itu saya akan tersinggung. Kok Tuhan kok bicaranya kok sama Samuel yang belum ada apa-apanya ini? Sampai harus diawasin kok melakukan pelayanan juga. Karena belum banyak pengalaman gitu. Bahkan kalau saya sebagai Imam Eli, kalau sadar kan introspeksi diri, artinya saya udah nggak boleh ya, udah nggak dipakai nih sama Tuhan gitu. Lebih baik saya mundur gitu. Kalau begitu mah cari yang lain untuk menggantikan. Tapi Imam Eli itu lempeng doang, lempeng aja terus jalan aja. Kalau istilah di Indonesia itu sudah duduk lupa berdiri gitu ya. Itu yang terjadi kan di negara kita ya, di Konoha ini ya. Udah jadi jabatan, duduk di situ, terus saya duduk meskipun dia berbuat salah banyak, ya tetap aja. Kecuali kalau didongkel sama rakyat gitu ya. Seperti itu. Jadi, gitu ya yang terjadi. Supaya kita belajar banyak ya dari tokoh Imam Eli ini, supaya ini tidak terjadi pada kita. Dan yang satu yang ada aneh buat saya juga adalah, apa yang terjadi dengan Imam Eli, rupanya menurah kepada Samuel. Ini yang aneh buat saya. Kenapa keluar? Karena kedua anak Samuel, yaitu Yoel dengan Abia, melakukan mirip seperti anak-anaknya Imam Eli. Padahal Samuel benar. Kalau Imam Eli ya udahlah. Ya mungkin pemimpin yang nggak benar ya, hakim yang nggak benar lah ya. Gitu. Tapi ini Samuel kan benar, melakukan yang benar. Tapi anak-anaknya kok ngaco ya. Itu dicantumkan di 1 Samuel 8 ayat ketiga. Di sini dikatakan bahwa anak-anaknya daripada Samuel itu mengejar laba, menerima suap, memutarbalikan keadilan. Coba. Jadi tidak hidup seperti ayahnya katanya. Cuma bedanya adalah kedua anaknya Samuel ini diberhentikan oleh para pemimpin Israel karena para pemimpin Israel minta seorang raja untuk menggantikan Samuel. Jadi Samuel itu menjadi hakim yang terakhir buat bangsa Israel. Untungnya selamatnya di situ ya. Kalau ya mungkin para pemimpin bangsa Israel juga mikir ini kalau dilanjutkan sama anak-anaknya Samuel, kacau ini bangsa Israel. Bisa hancur ini. Seperti itu. Jadi mereka akhirnya minta raja ya. Supaya akhirnya anak-anaknya Samuel tidak bisa memerintah. Nah, kita mungkin bertanya ya, kenapa ya hakim sebaik Samuel yang begitu diurapi Tuhan kok bisa menghasilkan anak-anak yang jahat? Kita belajar ya, ini sekarang jadi tokoh kedua nih ya. Sebenarnya tokoh utama, tokoh sentralnya itu adalah Imam Eli. Tapi kita belajar juga dari Samuel. Jawabannya itu tercantum di 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Bisa satu orang tolong bacakan? Yang keras, Pak Samuel. Mumpung ini Samuel juga. Ayat yang ke-15, Samuel memerintah Israel seumur hidupnya. Diulang tuh ya. 1 Samuel 7 ayat 15, Samuel memerintah Israel seumur hidupnya. Setiap tahun ia mengadakan perjalanan keliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Dan di tempat-tempat itu ia menyelesaikan perkara-perkara perselisihan. Selalu sesudah itu ia pulang ke rumahnya di Rama.
Di sana ia menjadi hakim orang Israel dan juga mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Baik, kita buka firman Tuhan ini dengan terjemahan bahasa Inggris yang The Living Bible. Di sini dikatakan begini. Samuel continued as Israel judge for the remainder of his life. He wrote circuit annually, setting up his court first at Bethel, then Gilgal, and then Mizpah, and cases of dispute were brought to him in each of those three cities from all the surrounding territory. Then he would come back to Ramah, for his home was there, and he would hear cases there too. And he built an altar to the Lord at Ramah. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya kalau di bahasa Indonesia seperti ini. Samuel terus menjadi hakim atas Israel selama sisa hidupnya. Dia mengadakan rally tahunan, pertama di Bethel, lalu di Gilgal, kemudian di Mizpah, dan kasus-kasus perselisihan di setiap 3 kota itu dan daerah-daerah sekitarnya dibawa kepadanya. Kemudian dia akan kembali ke Ramah karena rumahnya di sana, lalu dia akan mendengarkan kasus-kasus yang ada di sana juga, maksudnya di Ramah ya. Dan dia mendirikan mezbah Tuhan di Ramah. Jadi teman-teman coba bayangkan betapa sibuknya Samuel. Tiap tahun dia keliling di 4 kota. Ya. Tiap tahun dia melakukan itu. Dikelilingi 4 kota untuk membereskan setiap masalah yang ada di 4 kota tersebut. Kita mungkin tahulah ada kasus yang mirip kayak begini yang dialami oleh Musa. Musa waktu bangsa Israel di perjalanan 40 tahun di padang pasir, itu Musa menerima masalah-masalah dari bangsa Israel dari pagi sampai petang. Sampai bangsa Israel harus antri. Karena yang nanganin hanya Musa sendiri. Untungnya ada mertuanya Yitro datang. Sehingga akhirnya menolong dia, akhirnya diberikanlah pemimpin-pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, 100 orang dan sebagainya, sehingga ini meringankan beban daripada Musa dan meringankan juga orang Israel, tidak perlu ngantri dari pagi sampai sore gitu. Tapi dalam kasus yang saya lihat, dalam kasus yang Samuel ini, menurut saya lebih parah. Kenapa? Musa itu hanya di satu tempat, betul? Samuel 4 tempat, keliling tiap tahun. Jadi lebih berat ini buat Samuel karena dia harus melakukan pelayanannya di 4 kota terus-menerus setiap tahun. Bahkan pada saat dia pulang ke rumah pun dia nggak berhenti menangani kasus-kasusnya, tetap dia menangani kasus-kasusnya. Jadi Samuel itu sudah terlalu sibuk dengan tugasnya sehingga tidak punya waktu lagi untuk keluarga. Akibatnya kedua anaknya terlantar. Samuel itu terlalu asik dengan pelayanannya. Sehingga akhirnya melupakan perannya sebagai suami buat istrinya atau sebagai bapak bagi anak-anaknya. Beberapa waktu yang lalu saya kontak seorang hamba Tuhan. Ya, waktu sebelum Lebaran, seorang pendeta, dia juga ketua sinode suatu gereja. Terus saya minta waktu sama dia, saya ingin ketemu dengan dia karena mumpung libur Lebaran ya. Libur Lebaran kan anak saya libur lumayan panjang, 10 hari, berapa hari. Saya ingin ketemu dengan dia dalam masa liburan panjang itu ya. Untuk ada yang mau disampaikan. Mumpung anak saya lagi libur. Lalu dia sampaikan, waduh ternyata schedule dia padat nih. Masa liburan panjang Lebaran. Dia katakan, nih tanggal segini saya di sini, di kota ini. Tanggal segini di kota lain lagi sebagainya. Dan saya melihat, kayak bangga banget ya. Dia begitu bangga dengan segala kesibukannya. Jadi akhirnya dia hanya bisa menyediakan waktu di luar daripada liburan panjang itu ya. Dan kalau udah di luar kan saya juga udah sibuk dengan toko saya, anak saya juga udah masuk kerja, jadi udah repot. Jadi sampai sekarang belum sempat ketemu. Nanti saya akan schedulekan lagi. Tapi hati-hati teman-teman. Pada saat kita begitu asik dengan pekerjaan kita, yang ini bukan bicara tentang pelayanan doang ya, dengan pekerjaan kita juga, dengan bisnis kita juga. Pada saat kita begitu asik dengan apa ya, dan kita rasanya nikmat, enjoy gitu dengan itu. Tapi kita melupakan keluarga kita, melupakan istri, anak kita, hati-hati. Itu yang akan terjadi dengan anak-anak kita pada akhirnya. Mereka akhirnya hilang. Kehilangan sosok seorang bapak, dan sebagainya. Jadi, kita harus melakukan prioritas yang benar di dalam hidup kita. Prioritas yang benar seperti apa? Yang pertama apa harus?
Yang nomor satu harus siapa? Menurut teman-teman apa nomor satu? Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan ya. Tuhan itu artinya ya menomorsatukannya saat teduh ya, baca firman Tuhan, ya itu ya, selalu menomorsatukan. Yang kedua apa? Wah, betul, keluarga. 1 dan 2 ini nggak boleh dirubah ya. 1 dan 2 ini nggak bisa dirubah. Tetap ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Terus yang ketiga apa? Ketiga itu profesi menurut saya. Kalau profesimu sebagai seorang hamba Tuhan, maka yang prioritas ketiga adalah pelayanan. Kalau profesimu sebagai seorang mahasiswa yang sedang studi, maka prioritas ketiga adalah studimu. Kalau engkau sebagai yang bekerja di satu perusahaan, maka pekerjaanmu prioritas ketiga itu. Kalau engkau seorang pemilik bisnis, maka bisnismu prioritas ketiga. Jadi 1 dan 2 itu gak boleh diganti, prioritas ketiga baru bisnis, baru usaha atau apa dan sebagainya. Kenapa? Yang 1 dan 2 itu harus begitu, tidak boleh dirubah. Pertanyaan ini akan saya jawab dengan satu pertanyaan juga. Kalau seorang hamba Tuhan, mungkin nggak dia bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh konsentrasi pada saat keluarganya hancur? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau engkau seorang pegawai di satu perusahaan, mungkin nggak dia bisa berprestasi dengan baik, sementara dia ribut terus dengan istri, ribut dengan anaknya? Nggak mungkin. Dan banyak yang lain. Jadi makanya nomor 1 dan 2 itu tidak bisa dirubah. 1 Tuhan, 2 keluarga. Maka kalau engkau melakukan prioritas ini dengan benar, amanlah ya keluarga kita harus seperti itu. Kalau prioritas keempat apa? Nah itu baru ya, hobi kita, ya rekreasi dan sebagainya. Jangan dibalik-balik. Ya. Oke. Ada satu lagi peristiwa. Jadi ini boleh dikatakan tokoh ketiga ya. Tapi sebenarnya tokoh sentralnya tetap kembali Imam Eli. Ada satu lagi peristiwa di Alkitab yang masih berkaitan dengan ini, yaitu berkaitan dengan satu tokoh namanya Raja Hizkia. Hizkia ini adalah salah satu raja Yehuda yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Namun anehnya, ini kayak mirip dengan apa yang terjadi dengan Samuel. Anehnya, anaknya yang namanya Manase menjadi salah satu raja terburuk dalam sepanjang sejarah kerajaan Israel. Kenapa? Raja Hizkia yang begitu baik, kok menghasilkan anak yang buruk, bahkan terburuk dalam sejarah bangsa Israel. Ini jawabannya. Hizkia itu di menjelang akhir hidupnya dia mengalami sakit, ya. Hampir mati. Bahkan udah divonis sama Tuhan. Kamu udah bahkan udah dikatakan ya bahwa engkau akan mati, gitu seperti itu. Tapi dia berdoa dan sebagainya, oleh kasih karunia Tuhan akhirnya Hizkia diperpanjang umurnya sampai 15 tahun. Ya, seperti itu. Diperpanjang 15 tahun. Namun dalam masa umurnya diperpanjang itu, Hizkia kedatangan utusan dari kerajaan Babel. Ya. Jadi dalam masa dia diperpanjang 15 tahun, datang nih utusan dari kerajaan Babel. Dengan sombongnya, hati-hati ya, jangan sombong. Dengan sombongnya, dia memperlihatkan seluruh kehebatan daripada kerajaan Israel. Semuanya diperlihatkan, emas, peraknya dilihatin, senjatanya dilihatin, pokoknya semuanya, nggak ada yang disembunyikan. Dilihatin tuh sama utusan daripada Babel itu. Lalu akhirnya Yesaya datang kepada Hizkia memperingatkan dia. Yesaya katakan, itu di 2 Raja-Raja 20 ayat 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Di situ dikatakan, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi pada saat pada saat Yesaya menyampaikan peringatan pada Hizkia, bahwa semua yang dilihat oleh para utusan itu akan diangkut ke Babel. Bangsa Israel akan dibuang ke Babel.
dan sebagainya. Ini responnya daripada Hizkia. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan. Emang baik firman Tuhan? Bicara tentang pembuangan, bicara tentang Israel akan dibuang, bicara hartanya akan dijarah dan sebagainya, disebutnya baik. Itu artinya apa? Hizkia lagi ngapain? Mencemooh firman Tuhan. Ngelelewe kalau bisa istilah bahasa Jermannya gitu ya. Ngelelewe. Bayangkan. Jadi respon Hizkia itu di situ dikatakan lagi di bagian terakhirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Egois, teman-teman. Hizkia itu. Asal dia dia aman, seumur hidupnya nggak apa-apa lah. Biarin lah bangsa Israel terbuang, biarin dijarah dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting saya aman. Egois, teman-teman. Hizkia itu nggak peduli dengan masa depan Israel. Ya, mau diapain masanya nggak apa-apa, yang penting saya aman. Gitu. Dan sikap egois Hizkia ini mengakibatkan anaknya Manase menjadi raja yang menimbulkan sakit hati pada Tuhan. 2 Raja-Raja 21 ayat 6 ya, dikatakan di situ. Menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Anaknya si Hizkia, si Manase ini. Di situ dikatakan. Jadi, dan ini disebutkan bukan hanya sekali. Bahwa Tuhan sakit hati sama Manase itu ada di beberapa ayat disebutkan. Di Yeremia 15 ayat 4 itu dikatakan begitu juga. Tuhan itu sakit hati. Di situ dikatakan dengan demikian aku membuat mereka menjadi pengerian bagi segala kerajaan di bumi oleh karena segala apa yang dia lakukan. Manase bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Itu ada terjadi kengerian karena Manase kena sakit hati. Ada juga disebutkan di 2 Raja-Raja 23 ayat 26. Jadi kenapa Manase menjadi raja yang sangat jahat? Karena keegoisan Hizkia. Apa kaitannya Raja Manase yang jahat dengan keegoisan Hizkia? Ini penjelasannya, teman-teman. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Kita baca. Mudah-mudahan ini ayat terakhir mungkin. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Di sini dikatakan Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Jadi pada saat Manase jadi raja usianya pada saat umur 12 tahun. Sementara Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun. Jadi artinya Manase itu lahir pada saat masa umur Hizkia diperpanjang 15 tahun. Di masa umur 15 tahun diperpanjang itu, di masa itulah Hizkia bersikap egois, bersikap sombong. Itu yang melahirkan anak yang seperti ini. Ya. Mungkinkah orang tua yang sombong dan egois akan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan? Ya. Gak mungkin. Makanya jangan sombong ya. Katakan sebelahnya, jangan sombong ya. Jangan egois ya. Seperti itu ya. Jadi jangan anggap sepele sikap sombong, sikap egoismu. Karena itu menyebabkan Tuhan sakit hati loh. Itu menyebabkan keturunanmu jadi sengsara loh. Bahkan bukannya keturunan yang sengsara, satu bangsa jadi sengsara. Karena keegoisanmu, karena kesombonganmu. Jadi hati-hati. Supaya kita akhirnya jangan sampai jatuh ke dalam hal yang seperti itu. Kesimpulan. Kalau gitu, apa yang kita bisa pelajari daripada firman Tuhan yang sudah barusan kita dengarkan? Apa rahasianya kalau gitu? Agar kita hidup bahagia sampai akhir, sampai tua, finishing well. Yang pertama, hubungan intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, saat teduh setiap hari, praise and worship setiap hari, doa setiap hari, dan yang paling penting, taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sepelekan firman Tuhan. Yang kedua, jangan sepelekan dosa atau ketidaktaatan kecil. Ya. Jangan anggap sepele itu egois ya. Itu dianggapnya mungkin dosa kecil. Enggak, hati-hati. Yang ketiga, bongkar
dan tindak tegas dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan sampai salah lagi berpikir gitu ya. Kok gitu kita bongkar semua dosa teman-teman kita ya. Enggak begitu ya maksudnya ya. Tapi yang dimaksudkan adalah pada saat kita melihat ada orang yang kita, mungkin teman kita tegur. Ya tegurnya dengan benar ya. Kalau firman Tuhan katakan tegur empat mata. Nggak berhasil bawa satu saksi. Nggak berhasil baru bawa ke jemaat dan sebagainya ya. Supaya dia akhirnya bertobat. Tujuannya bertobat kan bukan untuk mempermalukan dia kan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, lakukan prioritas hidupmu dengan benar. Ya, yang satu tadi apa? Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, profesi ya. Itu ya. Terus yang selanjutnya, jangan sombong. Jangan egois. Dan terakhir, hormati Tuhan lebih dari yang lain. Jangan seperti Eli. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Itu yang menyebabkan terjadinya masalah di dalam keluarganya. Itu yang ingin saya sampaikan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kuduskan, supaya firman Tuhan ini menjadi benih yang menemukan tanah subur di setiap hati kami, sehingga benih ini akan menolong kami untuk berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk, silakan, Bro Niko. Ya, terima kasih untuk